Halo Bapak Ibu, semangat ya, tetap semangat, harus semangat. Nah, beberapa hari yang lalu kita sedang memperingati turunnya Roh Kudus ya. Saya berharap Roh Kudus itu memenuhi hidup kita ya. Karena begini Bapak Ibu, Roh Kudus itu sebenarnya sudah diberikan kepada kita ketika kita menjadi percaya. Jadi kita itu memperingati turunnya Roh Kudus itu. Nah, sebenarnya ada Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Yang menjadi masalah seringkali Roh Kudus itu tidak memenuhi hidup kita. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita selalu gagal, hidup kita selalu kalah, hidup kita selalu tidak berdaya karena kuasa Roh Kudus itu tidak mengendalikan hidup kita. Pada malam hari ini saya berharap kita sudah disegarkan dengan pencurahan Roh Kudus kemarin ya, peringatan kepenuhan Roh Kudus kemarin. Nah, saya berharap Bapak Ibu menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, menanggapi kesaksian ya itu kalau saya garis bawahi adalah dari Bu Martin, sebelum kita dipanggil Tuhan, memang ikut Kristus itu harus mati, betul ya. Mati secara daging ya. Untuk mempersiapkan kita ke sana memang harus mati secara daging, Bapak Ibu ya. Kita harus hidup oleh roh dan kebenaran, bukan dari daging lagi. Nah, kesaksian yang kedua dari Mbak Dina adalah penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, kalau bukan penyertaan Tuhan ya pasti ada sesuatu yang tidak baik dan tidak beres ya. Tapi saya percaya ketika penyertaan Tuhan itu melingkupi setiap orang percaya, saya percaya hidup kita akan diberikan oleh Tuhan sesuatu yang indah pada endingnya nanti. Ya mungkin kita sedang kekurangan, kita sedang sesuatu yang tidak baik, tapi percayalah, semua ada akhirnya. Amin Bapak Ibu. Ya untuk yang Mbak Eti tadi, ya keajaiban. Ya Tuhan tuh apa sih yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan? Ya kalau orang seberang aja dikasih mujizat, apalagi kita anaknya, pasti Tuhan akan memberi mujizat. Itu ya tanggapan tentang kesaksian saya. Pada malam hari ini saya akan bicara tentang ini Bapak Ibu, kekuatan dalam kelemahan kita. Nah, kok aneh ya? Wong kelemahan kok ada kekuatan. Nah, ini hanya orang Kristen yang percaya kayak gini ya. Kalau orang duniawi, kekuatan itu ya di dalam kekuatan, nggak ada dalam kelemahan kekuatan, nggak ada ya. Tetapi di sini kekuatan dalam kelemahan kita. Kita akan lihat 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Monggo dibaca ini, yang keras. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, ini yang menjadi poin paling penting itu ada di bawah ini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, rahasianya apa? Kok jika aku lemah, kok justru aku kuat? Nah, kita akan lihat next. Ya, pendahuluan ya Bapak Ibu ya. Setiap manusia memiliki kelemahan. Ya, ada kelemahan fisik. Ya, kita pasti ada kelemahan fisik ya. Terus ada kelemahan ekonomi. Nah, apalagi ada kelemahan mental dan emosi. Ya, ada. Kita manusia itu ini penuh loh. Kadang-kadang mental kita lemah. Kadang emosi kita, emosional kita itu lemah. Emosi itu bukan bicara nesu tok ya Bapak Ibu. Perasaan, emosi itu bicara perasaan. Nah, yang keempat adalah kelemahan rohani. Ketika cobaan itu tidak kunjung selesai, kadang rohani kita menjadi lemah. Ya, kadang itu. Terus kegagalan. Kegagalan, bahkan masa lalu yang kurang baik itu dianggap satu kegagalan. Ini kadang-kadang membuat kita lemah. Gagal dalam studi, gagal dalam pekerjaan, gagal dalam bisnis,
Bahkan ada yang gagal dalam rumah tangga. Ini membuat kita menjadi apa? Lemah. Ya Pak, ya Bapak Ibu mengalami semua ini ya. Semua ini ngalami semua. Saya lihat ya banyak yang mengalami semuanya ini. Tapi paling tidak dari sekian banyak ini kita pasti mengalami ini, Bapak Ibu ya. Nah, seringkali manusia ingin terlihat kuat di depan orang lain, namun melalui Rasul Paulus Tuhan mengajarkan bahwa kuasa Allah justru bekerja paling nyata saat manusia menyadari kelemahannya. Jadi kuasa Allah itu bekerja ketika manusia itu menyadari bahwa dirinya lemah. Itu baru kuasa Allah bekerja. Terus menurut Paulus, kelemahan bukan akhir kehidupan atau bukan akhir segalanya. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini sedang mengalami kelemahan, apapun kelemahan kita, ini bukan endingnya. Ini bukan akhir hidup Bapak Ibu. Ini masih berlanjut ya Bapak Ibu ya. Kalau lihat kesaksian ya belum titik. Titiknya nanti kalau kita sudah pulang ke sana ya, baru titik gitu ya. Nah, tapi di sana kita sudah tidak enggak, di sana titik di sini ya. Kita lanjut hidup kekal. Ya, kekal gitu ya, bukan di neraka ya, tapi di surga ya. Menurut Paulus, kelemahan bukan akhir kehidupan orang percaya, tetapi tempat di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbahagialah kalau Bapak Ibu sedang mengalami kelemahan. Nah, susah ya, lemah kon bahagia kondi, lemah ekonomi kok, bahagianya dari mana? Ya, buat makan susah. Kalau paracetamolnya masih banyak, yang guyu ya kayak Bumin yang guyu terus paracetamolnya oke gitu. Oh, hati yang gembira adalah obat ya. Itu yo ngekek terus karena paracetamolnya ada ya Bu ya. Oh, ada. Tombol demam. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, ketika kita menjadi lemah, di situ kesempatan kita justru melihat kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin Bapak Ibu. Tunggu saja. Ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kita. Asal kita harus menyadari bahwa kita itu orang lemah. Jadi kelemahan kita itu bukan sesuatu yang harus kita sesali. Amin Bapak Ibu. Nggak perlu nyesel kalau kita lemah. Kalau kita nggak punya apa, nggak perlu nyesel. Karena kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Karena di situ dikatakan justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Ya. Kenapa Bapak Ibu ya? Kita akan lanjut. Next. Ayo. Next. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya. Kenapa Rasul Paulus mengatakan demikian? Ternyata Rasul Paulus itu mengalami apa yang disebut duri dalam daging. Ya, Alkitab tidak menjelaskan secara pasti apa itu, tetapi hal itu membuat Paulus menderita dan lemah. Nah, duri dalam daging ini, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada yang menafsirkan itu adalah penyakit. Ya, penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Ada sesuatu yang terus diizinkan oleh Tuhan mengganggu kehidupan Paulus. Bahkan ada yang menafsirkan duri dalam daging itu adalah kuasa kegelapan yang terus menggocoh kehidupan Paulus. Ya, itu duri dalam daging. Paulus sudah berdoa 3 kali supaya Tuhan mengambil penderitaan itu. Artinya ketika ada duri dalam daging ini, Paulus itu menderita. Nah, Bapak Ibu punya duri dalam daging enggak Bapak Ibu? Punya. Kita itu punya telusup Bapak ya. Telusup ini kalau kecil aja itu ganggu sekali ya. Itu durinya gede Bapak Ibu ya. Duri dalam daging. Duri dalam dagingnya itu banyak. Bisa anak kita menjadi duri dalam daging. Bisa loh Bapak Ibu ya. Orang tua kita bisa menjadi duri dalam daging. Istri kita bisa menjadi duri dalam daging. Suami kita bisa menjadi duri dalam daging. Apalagi tetangga bisa menjadi duri dalam daging. Semua ada. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Berapa kali Bapak Ibu ingin lepas dari duri dalam daging, tapi kok ijik terus Bapak Ibu. Nah, ini yang dialami Paulus. Jadi Paulus pun mengalami hal yang sama seperti kita, bahkan lebih menderita lagi. Paulus itu kurang apa hebatnya Bapak Ibu ya? Pelayanannya sangat luar biasa, penuh mujizat Bapak Ibu ya. Tetapi faktanya dia diizinkan menderita, mengalami duri di dalam daging yang sudah diusir berkali-kali, tidak pernah disembuhkan ya. Tetapi apa kata Tuhan ya?
Kata Tuhan justru berkata begini, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, artinya Tuhan tidak selalu menghilangkan masalah. Ya, kadang-kadang masalah itu diizinkan sama Tuhan terus ada di dalam hidup kita. Sampai kita pergi ke rumah Bapa, masih ada masalah. Ya Pak, ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita sudah pergi ke rumah Bapak, tentunya masalahnya sudah selesai, ya. Kita meninggalkan masalah. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, masalah itu akan selalu akrab dengan kita sampai kapanpun. Itu ada yang diizinkan Tuhan, terus-menerus. Nah, justru inilah mau Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau ada doa-doa yang belum dijawab Tuhan, atau mungkin tidak pernah dijawab Tuhan, ya sudah, jalani aja. Karena Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku bagimu. Tetapi Tuhan memberi kekuatan untuk melewatinya. Ini paling penting. Masalah boleh ada, tetapi Bapak Ibu bisa melewatinya. Melewati ini apa? Menghadapinya. Melewati ini apa? Kadang-kadang menemukan solusinya. Kadang-kadang menemukan jawabannya. Ya, kadang-kadang tidak. Tetapi Bapak Ibu memiliki pundak yang kuat untuk apa Bapak Ibu? Untuk menanggung masalah ini. Ini yang paling penting. Banyak orang dunia ketika punya masalah, dia tidak bisa melewatinya. Banyak hal. Orang yang tidak bisa melewati masalah, apa? Bunuh diri. Banyak. Stres. Melakukan turun jalan. Ya Bapak Ibu ya. Stres. Penderitaan yang terlalu banyak. Stres Bapak Ibu ya. Kemarin saya scroll HP itu melihat kesaksian, mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya. Seorang suami yang sudah cerai sama istrinya, 6 tahun, lalu suami itu menjadi ODGJ, ya ketemu sama istrinya, nangis Bapak Ibu ya, mengharukan sekali. Tapi suaminya sudah lolak-lolok gitu, stres, goro-goro pegatan karo bojone, ya. Ini karena apa? Dia tidak bisa melewatinya. Tetapi orang percaya, orang yang ada di dalam Kristus, apapun masalahnya, kita bisa melewatinya. Amin Bapak Ibu, percaya bisa melewatinya. Kalau enggak percaya tanya Bu Martin. Nah, banyak ya. Oke, next. Ya banyak pengalaman dia kan, aneh-aneh pengalaman. Next. Ya, next. Terus kita akan melihat poin-poin penting dalam ayat ini. Kenapa Tuhan mengizinkan duri dalam daging? Kenapa Tuhan mengizinkan kelemahan itu ada di dalam hidup kita? Karena kelemahan membuat kita bergantung sama Tuhan. Coba kalau Bapak Ibu tidak pernah mengalami kelemahan, ya Tuhan ini reneng, ya Tuhan ini duit, ya. Contoh Bapak Ibu, kalau kita mengalami banyak berkat, kadang-kadang kita juga melupakan Tuhan. Tuhan sepertinya tidak ada neng gereja engko sik ora butuh DTJO ya toh, kantongnya sik kuandel ya. Buanjel kaset nek zaman dulu saya waktu masih muda ya. Ben ketok kaya wong sugih nek apel duitnya motol-motol banjel kaset jebule. Ya karena gue ngapusi cewek-cewek gitu ya. Bentarani sugih gitu. Nah, intinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Kadang ketika kita itu mengalami banyak kelimpahan, banyak berkat, kadang-kadang kita tidak bergantung sama Tuhan. Ada yang kita andalkan selain Tuhan. Saat manusia merasa kuat, justru kita sering sombong sekali, ya toh. Saat manusia merasa kuat, dia merasa mampu sendiri. Tanpa kowe aku iso, ora patekmu. Ya, ora mbok sumbang ora patekmu. Aku kuat, aku sugih. Ya kadang-kadang kita dengar kayak gitu ya. Terus mulai mengandalkan diri sendiri. Itu kalau kita sedang kuat, Bapak Ibu ya. Tapi coba Bapak Ibu, ayat 10 dikatakan begini. Ada kata yang mengatakan ini, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Coba next. Nah, namun kelemahan membuat kita apa? Berdoa lebih sungguh. Nah, coba kalau Bapak Ibu sedang tidak punya duit, sedang banyak masalah, pasti Bapak Ibu berdoa. Mungkin bengi kelop-kelop reso turu berdoa. Saya pun juga melakukan hal yang sama, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang Tuhan izinkan mengalami ekonomi yang sulit, mengalami hati yang mangkel, hati yang luka, dan lain sebagainya. Kita nggak bisa tidur, lalu kita ingat Tuhan. Oh, aku butuh Tuhan.
Aku perlu Tuhan. Aku berdoa. Coba kalau nggak ada masalah. Semua baik-baik saja. Tuhan tidak ada. Yang ada hanya aku. Maka Tuhan izinkan kita menjadi lemah gitu ya. Ketika kita lemah, kita berdoa sungguh-sungguh. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita benar-benar berserah sama Tuhan. Karena apa? Merasa aku nggak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Ya, kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Neng gerejone yo segep, Bapak Ibu ya. Tapi bukan nek wong sregep neng gereja terus dicurigai ya banyak masalah, enggak ya Bapak Ibu. Kita harus memang sregep ya Bapak Ibu. Tapi biasanya orang yang banyak masalah ini sregepnya minta ampun ya Bapak Ibu, karena dia butuh Tuhan. Nah, maka jangan heran kalau Tuhan izinkan masalah itu supaya Bapak Ibu sregep. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Amsal 3 ayat 5 gini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini tidak akan terjadi ketika kita kuat. Jadi ketika kita lemah, ayat ini untuk kita. Ya Pak ya Bapak Ibu, nek sedang banyak duit tidak ada masalah, ayat ini ora kanggo. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri, karena kita merasa nggak punya apa-apa. Hanya Tuhan yang nolong kita, yang menolong saya, maka dia bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terus, Mazmur 46, 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Wah, ini bicara tentang apa, Bapak Ibu? Ini bicara tentang iman yang kuat. Ya, ini terjadi saat apa? Saat lemah. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ayat ini terjadi ketika sedang lemah. Pasti Bapak Ibu akan mengalami ini. Allah tempat perlindunganku. Terus Allah itu penolongku karena kita lemah, ya. Kita tidak perlu takut bahwa bumi akan bergoncang dan lain sebagainya karena Tuhan. Wah, ini akan pasti sanggup menolong hidup saya. Karena apa? Kita sedang lemah. Nah, ironisnya sayang sekali itu hanya terjadi ketika kita lemah. Coba kalau kita masih kuat, kita punya prinsip kayak gini. Wow, sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu tetap kuat di dalam Tuhan, jangan tunggu lemah. Ya, karena kalau kita tunggu lemah, ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kadang-kadang itu akan terjadi terus-menerus dan tidak selesai-selesai. Tidak ada endingnya. Endingnya nek wis mati. Ya, rugi kan Bapak Ibu ikut Tuhan, tidak mengalami berkat Tuhan, kan rugi. Itu ya. Next. Lalu aplikasinya apa? Ya, saat sakit jangan panik, tetapi terus datang kepada Tuhan. Saat ekonomi sulit jangan kehilangan iman. Pasti Tuhan tolong kita, ya. Saat kita gagal jangan menjauh dari Tuhan. Ya, ini aplikasinya. Kelemahan sering menjadi jalan untuk membawa kita lebih dekat kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Jalan ya, supaya kita dekat sama Tuhan. Pasti ada kelemahan itu dulu. Next. Ya, yang kedua, kelemahan membuat kita mengerti bahwa kasih karunia Tuhan lebih besar. Penjelasannya begini. Tuhan berkata di dalam ayat 9 itu ada dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Nah, ketika orang merasa cukup, ya, ketika Tuhan bicara cukup, ya, artinya pertolongan Tuhan itu sudah cukup. Wong Tuhan yang ngomong cukup ya cukup gitu. Kekuatan Tuhan cukup. Terus apalagi pemeliharaan Tuhan juga pasti cukup karena Tuhan cukup kasih karuniaku bagimu. Nah, seringkali manusia tidak pernah merasa cukup meskipun Tuhan bilang cukup, tapi urung Tuhan, aku urung duwe iki, urung duwe kuwi, urung duwe kae, urung duwe itu dan lain sebagainya. Kita merasa tidak cukup terus sehingga keinginan itu justru membuat kita makin menderita. Ada filsafat dari Tiongkok yang mengatakan begini, keinginan adalah sumber penderitaan. Coba Bapak Ibu renungkan. Semakin banyak keinginan, Bapak Ibu semakin menderita. Orang yang sudah tidak mempunyai keinginan apa-apa, tenang Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, biksu-biksu itu menjauhkan diri dari
keramaian dari kehidupan duniawi, tidak banyak keinginan, dia hanya meditasi, dia hanya dekat kepada imannya. Nah, seringkali orang Kristen kokean kepinginan, ya, kokean keinginan, ya. Kadang-kadang kita pun menjadi salah ketika kita banyak keinginan. Kenapa, Bapak Ibu? Tuhan itu kadang-kadang memberi kita itu bukan keinginan kita, tapi kebutuhan kita. Ya, kita harus fokus kepada kebutuhan kita, bukan kepada keinginan kita, supaya kita tidak menderita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau Tuhan sudah bilang cukup kasih karunia-Ku bagimu, Bapak Ibu harus mengatakan amin. Cukup Tuhan, dan pasti cukup. Ya, amin Bapak Ibu. Kasih karunia Tuhan tidak selalu menghapus badai, tetapi menopang kita di tengah badai. Ya, Bapak Ibu, tanpa kita merasa cukup, kita tidak akan pernah melihat kebesaran Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu cukupnya baru mangan sego sambel gitu ya, bilang terima kasih Tuhan, ije ono sing tak pangan. Ya. Kalau hari ini tidak ada apa-apa, terima kasih Tuhan, cukup kasih karunia. Supaya kita nggak menderita. Ya, saya mengajarkan kepada anak-anak saya, supaya apapun yang diterima, cukup. Jangan mengeluh. Ya, karena apa? Kalau kamu mengeluh, kamu menderita. Ya, saya ajarkan kepada anak-anak saya. Kalau saya, ya kadang sendiri saya juga mengeluh ya, Bapak Ibu ya. Tetapi mari kita tumbuh bersama-sama di dalam keluarga. Seharusnya keluarga seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kita tidak perlu mengeluh karena kita kekurangan. Karena di balik itu ada kuasa Tuhan yang lebih besar, yang sanggup menolong kita. Amin, Bapak Ibu. Next. Aplikasi. Orang percaya harus belajar bersyukur dalam keadaan sulit, tetap setia meski belum melihat jawaban. Percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Jadi semua ini kita harus percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Meskipun kita belum melihat, ya, belum melihat jawaban. Meskipun gunung itu belum berpindah, tetapi ku tetap percaya. Ini bicara iman yang sangat luar biasa. Bicara orang yang mencukupkan dengan apapun keadaan kita, ya. Terus contoh dalam kehidupan, seorang tetap melayani meskipun sakit, tetap berdoa walaupun masalah belum selesai, tetap mengasihi walaupun hatinya disakiti. Ini contoh-contoh ya. Next. Kita nggak perlu panjang-panjang Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu bisa ingat. 3. Kuasa Tuhan sempurna dalam kelemahan. Justru ketika kita itu tidak bisa apa-apa, kuasa Tuhan itu sempurna. Ya. 9. Ayat 9. Sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Manusia sering berpikir begini, kalau kamu kuat, kamu itu orang hebat. Terus apa? Kalau kamu sukses, kamu pasti diberkati. Ya, padahal suksesnya karena korupsi ya. Nah, terus kalau kita tidak kalau kita tidak punya masalah, mungkin kita akan berpikir rohani kita levelnya top. Ya, ini pandangan manusia itu seperti itu, Bapak Ibu. Nek kowe kuat, kamu orang hebat loh. Kamu orang hebat loh. Wah, buktinya ekonomimu kuat. Buktinya, wah, kowe iso duwe iki, duwe iku. Kamu hebat loh. Wah, kamu sukses loh, diberkati luar biasa loh. Padahal korupsi ya, padahal nyolong, padahal apa ya. Terus tidak punya masalah loh, hidupmu baik-baik saja. Ini pandangan dunia. Dunia selalu berpikir seperti itu. Takarannya seperti itu. Namun Alkitab mengajarkan bahwa kuasa Tuhan justru terlihat saat manusia tidak mampu. Ya, jadi Bapak Ibu akan melihat kuasa Tuhan kalau Bapak Ibu merasa tidak mampu. Saya bukan apa-apa kalau tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ketika kemampuan manusia habis, kuasa Tuhan mulai bekerja. Ya, amin Bapak Ibu. Maka tadi harus mati itu betul. Mati secara daging benar-benar. Ya. Itu next. Ya, Musa itu gagap, tetapi tetap dipakai Tuhan. Daud itu kecil dibandingkan saudara-saudaranya. Daud itu perawakannya tidak segagah saudara-saudaranya, tapi Daudlah yang mengalahkan Goliat. Ya, Gideon itu merasa orang yang lemah dan tidak bisa apa-apa, tetapi terpilih oleh Tuhan menjadi penggantinya Musa. Nah, jadi aplikasinya begini. Ketika saudara merasa tidak mampu, jangan mengatakan aku ora mampu,
Karena justru kamu nggak mampu. Di situ kamu akan dimampukan Tuhan. Amin. Kalau saudara merasa aku terlalu lemah, jangan bilang terlalu lemah. Justru di situ Tuhan akan menguatkan saudara. Kalau saudara merasa aku tidak berbakat, justru disitulah Tuhan mau membuat Anda, saudara yang dikasih Tuhan, itu berfungsi untuk melayani Tuhan dengan bakat-bakat saudara. Ya, buktinya apa? Musa aja gagap masih bisa khotbah, masih bisa bukan khotbah yang menjadi pemimpin, ya, pemimpin bangsa Israel yang tegar tengkuk. Ini dipimpin oleh orang yang gagap loh, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berkata, aku raiso apa-apa, aku aja mbok dadekke pemimpin pujian. Aku nek gitar elek, aku wegang nggo gitar gitu ya. Mas Wahyu bawa gitar besok ya. Main bareng-bareng ya gitu ya. Itu dan lain sebagainya. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi Tuhan mencari hati yang mau dipakai. Next. Nah, yang keempat, orang percaya harus belajar bermegah dalam Tuhan. Nah, bermegah itu apa sih Bapak Ibu? Apa ayo? Bermegah itu bangga, ya, bangga. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Paulus berkata ia bermegah dalam kelemahan. Bukan berarti dia senang menderita loh Bapak Ibu ya, bukan berarti. Tetapi Paulus melihat pekerjaan Tuhan di balik penderitaan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu di dalam penderitaan itu, kita harus bermegah di dalam penderitaan. Bukan pamer nasib, bukan pamer rekoso, bukan. Tetapi justru loh, saya rekoso ini karena akan Tuhan tolong. Hari ini Bapak Ibu sedang tidak punya apa-apa, tetapi Bapak Ibu bisa berkata, suatu hari Tuhan tolong saya. Ini bermegah di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu tidak fokus lagi kepada kekurangan, tidak fokus lagi kepada penderitaan, tapi Bapak Ibu fokus kepada jawaban Tuhan. Itu bermegah. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang menderita, tetap bermegah di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, terus Paulus melihat pekerjaan itu di balik penderitaan. Tetapi orang dunia itu bermegahnya beda. Kalau orang dunia bermegah karena jabatan, ya. Kalau jabatannya dhuwur, orang penting, wah, kalau jalan apa? Menteng kelek, ya, menteng kelek. Istilahnya begitu ya. Kalau uangnya banyak, wah, semua mau dibeli. Itu orang dunia. Dia bermegah, foya-foya dan lain sebagainya. Bermegah karena dia orang kuat. Dia orang yang punya pengaruh, semua disingkirkan. Berapa banyak kita lihat di medsos itu kalau orang yang punya jabatan tinggi begitu ditegur oleh, kamu belum tahu saya ya, siapa saya ya? Wah, dia mau nunjukkan bahwa dia orang yang kuat, dia orang yang luar biasa gitu ya. Ini orang dunia, pamer kekuatan, bermegahnya. Tetapi orang Kristen bermegahnya karena di balik penderitaan itu ada pertolongan Tuhan. Bedanya itu ya, Bapak Ibu ya. Next. Nah, tetapi orang percaya bermegah dalam kasih Tuhan. Sudah saya singgung ya. Bermegah dalam kuasa Tuhan, bermegah dalam pertolongan Tuhan. Jangan sombong saat berhasil, jangan putus asa saat lemah, tetap rendah hati karena semua kekuatan berasal dari Tuhan. Ini poinnya Bapak Ibu ya. Paham nggih? Next. Kesimpulan. Cepat ya Bapak Ibu ya. 1. Kelemahan itu bukan kutukan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang lemah, termasuk lemah ekonomi, termasuk lemah fisik, percayalah bukan kutuk. Karena orang percaya sudah dilepaskan dari kutuk. Ya, tapi seringkali orang datang kepada pelayan-pelayan Tuhan, banyak yang menghakimi, uripmu rekoso terus, mesti enek dosa sing mbok sembunyikan. Mesti enek ini, enek itu. Coba yo dikorek-korek kon ngaku-ngaku dan lain sebagainya. Saya pernah melihat seperti itu ya. Ada orang konseling justru malah dihakimi, dikorek-korek dosane ya. Orang kalau dikorek-korek dosane ya eneng lah Bapak Ibu ya. Tetapi ketika dia percaya Yesus, dia sudah tidak ada di dalam kutuk. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menjadi lemah, itu bukan kutukan. Bapak Ibu bukan orang-orang terkutuk. Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Itu harus kita camkan dalam hidup kita. Kadang kelemahan dipakai Tuhan untuk membentuk karakter. Jadi ketika kita sedang lemah, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ya, jadi kalau kita lemah, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun doa belum dijawab seperti yang kita mau.
tapi Tuhan masih mau menolong kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu harus kita pegang baik-baik. Yang ketiga, penderitaan bisa menghasilkan iman yang dewasa. Ya, justru mulai penderitaan itu Bapak Ibu menjadi beriman tambah kenceng, tambah gandul gustinya, tambah kuat. Ya, orang yang tidak pernah diuji biasanya Bapak Ibu tidak kuat. Ya, imannya lemah. Jadi bersyukurlah kalau Bapak Ibu sedang banyak pencobaan, itu iman Bapak Ibu sedang dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Terus kuasa Tuhan bekerja melalui hidup yang berserah. Ya, jadi justru ketika Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, kuasa Tuhan itu akan ada di dalam hidup kita atau bekerja di dalam hidup kita. Jadi pertolongan Tuhan itu bukan melalui kesombongan manusia, tetapi melalui kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup kita. Ketika kita menjadi orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika hari ini Bapak Ibu mengalami kelemahan, apapun kelemahan kita, percayalah Tuhan sedang bekerja di balik itu. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan di balik kelemahan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, tetap setia kepada Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Apapun yang menyakiti Bapak Ibu, apapun keberatan Bapak Ibu, gandul Gusti wajib, dan tidak tinggalkan Tuhan itu wajib. Ya, amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan tidak kami perpanjang, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.